Kenalin, aku Nadia Deswita. Jadi kali ini aku akan membuat video reaction mengenai runtuhnya Kerajaan Sriwijaya atau peran Sriwijaya yang tertutupi oleh Kerajaan Majapahit. Sriwijaya diyakini berhasil mengendalikan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, dan bahkan merambah hingga Lampung. Ternyata, Sriwijaya Nasa tidak gentar untuk melancarkan ekspedisi militer yang menargetkan Jawa karena pulau itu enggan tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Kejadian ini tak terlepas dari periode runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat serta Kerajaan Holing Kalingga di Jawa Tengah yang membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar. Serius, kerajaan sebesar Sriwijaya dilupakan yang menguasai jalur dagang internasional, bahkan dikenal sampai India dan Tiongkok. Tapi sekarang, lebih banyak orang tahu itu mengenai Kerajaan Majapahit daripada Sriwijaya. Kenapa bisa seperti ini? Oke, jadi hari ini kita akan mereaction sebuah video dari YouTube Taksa Kaseta tentang Kerajaan Sriwijaya runtuh diserang Majapahit. Kisah epik Kerajaan Sriwijaya dimulai di abad ke-7, ketika seorang tokoh besar melangkah sebagai pendiri. Kemudian di bagian ini ada Dapun Tahyang, di mana dia adalah seorang pendiri yang underrated. Kemudian 20.000 pasukan dari Minanga ke Palembang, kemudian ke Jambi, Bengkulu. Kekuatan besar untuk ukuran abad ke-7. Besar banget sih ini. Tim yang gagah perkasa itu mendapati dirinya dikelilingi oleh cengkeraman musuh. Serangan mendalam ini bukan hanya menyebabkan kerugian militer, tetapi juga menghancurkan jalur perdagangan, nadi kehidupan ekonomi Sriwijaya. Kehancuran ini dipercaya sebagai salah satu faktor utama yang menggiring ke bawahnya kebesaran Kerajaan Sriwijaya. Daerah-daerah yang dulunya menjadi wilayah Sriwijaya mulai terlepas, bergabung dengan Kola Mandala yang sedang bergemuruh. Namun, coba kita angkat tirai sejenak ke masa penuh gejolak di mana Kerajaan Singasari menuntaskan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Raja Kertanegara, penguasa Singasari yang berwawasan luas, memimpikannya perluasan wilayah. Seperti lukisan luar biasa, ekspedisi ini membentuk titik balik sejarah. Singasari menyatukan tujuan dengan Kerajaan Melayu, menancapkan tanduk-tanduknya ke daerah yang menjadi kunci Sriwijaya. Terjelma dari istilah Pamalayu, kitab-kitab kuno menggambarkan pertempuran melawan Melayu. Keputusan berani ini memicu dominasi baru. Melayu lepas dari genggaman Sriwijaya dan menjadi ancaman yang tumbuh subur. Sriwijaya terkikis, mengalami kehilangan daerah-daerah taklukannya seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun, itu bukanlah derita terakhir yang dihadapi. Kemunduran militer dan perekonomian membayangi, mengantarkan Sriwijaya ke jurang kehancuran. Pada tahun 1477, kisah tragis itu mencapai babak akhir. Pasukan Majapahit, di bawah komando Aditya Warman, bergerak menghantam kelemahan yang semakin terang terlihat. Keputusan Majapahit untuk menyerang tidak hanya muncul begitu saja, melainkan karena misi besar untuk menaklukkan seluruh Nusantara yang digagas oleh Gajah Mada. Serangan ini adalah pukulan pamungkas bagi Kerajaan Sriwijaya yang pernah memimpin. Berlayar di puncak kejayaan, legenda Sriwijaya yang membanggakan harus meredup dalam bayang-bayang kekuatan baru. Meskipun tak lagi berdiri tegak, warisan kerajaan ini tetap hidup dalam benak kita sebagai sebuah zaman megah yang hilang di antara debu sejarah. Namun, sayangnya, semakin jauh kita mencoba menelusuri masa lalu, semakin kabur gambaran struktur Raja-Raja Sriwijaya. Seakan membaca lembaran-lembaran yang menghilang perlahan, misteri ini tak kunjung terungkap sepenuhnya. Kemungkinan bahwa harta pengetahuan kita belum mencapai puncaknya, atau fakta bahwa arsip masa itu mungkin terkubur dalam hamparan waktu. Oke, jadi Kerajaan Sriwijaya itu bukan kerajaan dagang, tapi juga spiritual pusat Buddha, tempat jalur ziarah, tempat belajar para biksu dari seluruh Asia. Tapi kenapa perannya dilupakan? Salah satu alasannya itu hilangnya dokumen tertulis atau kurangnya dokumen tertulis mengenai Kerajaan Sriwijaya tersebut. Jadi dokumennya ini nggak sebanyak Kerajaan Majapahit. Seperti Majapahit punya negara Kertagama, prasasti, dan dibangkitkan oleh nasionalisme pada masa era kolonial. Sriwijaya meski agung, perlahan dikikis oleh kerajaan atau diserang dari kerajaan Kola Mandala dari India, dipukul lewat ekspedisi Pamalayu oleh Singasari, dan akhirnya dihancurkan oleh Majapahit di tahun 1477 sekitar abad 13 Masehi. Dan itu semua seolah membuat Sriwijaya jadi kerajaan yang hilang dari memori bangsa, membuat kerajaan Majapahit semakin
dimaknai dan diagung-agungkan. Terlepas dari kerapuhan bukti, masih menghiasi catatan sejarah dengan kejayaan yang tak terhapus. Mereka adalah para penjaga bendera zaman, yang meletakkan tanda dalam perjalanan panjang dan berliku ini. Berikut daftar nama Raja Kerajaan Sriwijaya. Semakin kita cari tahu mengenai kerajaan Sriwijaya ini, sejarahnya itu semakin kabur. Kenapa? Karena banyak arsip yang hilang, prasasti belum terpecahkan, bahkan lokasi ibu kotanya masih jadi perdebatan sampai saat ini.